hari ini untuk terawih akan disampaikan untuk Pak Nasrul. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa hidayah serta taufik hingga hari ini, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah kepadanya, di antaranya sholat pada malam hari ini, sholat tarawih dan isya pada malam hari ini. Yang kedua, tak lupa sholat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita sebagai tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya juga mohon maaf karena pada kesempatan sebelumnya kelupaan ya jamaah sekalian. Kalau di Masjid Ar-Rahim itu ada sesi sholat iftitah berjamaah ya. Karena biasanya saya di bawah sama adik-adik itu nggak pakai iftitah. Jamaah Masjid Ar-Rahim semoga dirahmati Allah. Mohon izin pada malam hari ini saya menyampaikan sebuah kisah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah bercerita saat Allah barusan menciptakan surga dan neraka. Jadi jamaah sekalian, surga dan neraka merupakan salah satu makhluk ya, di antara makhluk-makhluk yang awal diciptakan Allah. Tentu saja itu setelah malaikat nih. Maka saat itu setelah Allah ciptakan surga dan neraka, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, pergilah ke surga dan lihatlah seperti itu. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun pergi ke sana dan melihat surga dengan segala fasilitasnya, dengan segala keindahannya serta kenikmatannya. Maka kemudian Jibril kembali kepada Allah dan ia berkata, wahai Tuhanku, demi keagunganmu tidak akan ada seorang pun yang mendengarnya, maksudnya melihatnya serta merasakannya, serta kenikmatan dan kebaikan yang ada di dalamnya, kecuali atau niscaya pasti ia ingin masuk ya, dan akan berusaha beramal untuk bisa masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla meliputi atau menutupi ya, surga dengan perkara-perkara yang tidak disukai dan berbagai kesulitan berupa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga siapapun yang ingin masuk ke sana harus melewati semua kesulitan itu dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kemudian Allah berkata lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kembali lalu lihatlah surga itu setelah ia diliputi dengan berbagai perkara yang tidak disukai. Maka kemudian malaikat Jibril melihat langsung ya, dan kembali lagi kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Tuhanku, demi keagunganmu aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang sanggup memasukinya, disebabkan oleh berbagai kesulitan dan perkara-perkara berat yang ada di jalannya atau di jalan untuk menuju kepadanya ke surga. Maka kemudian Allah berkata kembali setelah menciptakan neraka, seperti hal yang sebelumnya, wahai Jibril, pergi dan lihatlah ya, neraka tersebut gitu. Lantas maka Jibril seperti tadi di surga, maka Jibril melihat dengan segala kengeriannya begitu.
Kemudian malaikat Jibril kembali lagi, dan malaikat Jibril berkata kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, demi keagunganmu tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat azab, kesulitan, dan berbagai siksaan yang ada di dalamnya, kecuali akan benci masuk ke dalamnya dan menjauhi sebab-sebab yang membuat ia terjatuh kepadanya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala meliputi atau menutupi neraka dan menjadikan jalan ke sana dipenuhi dengan syahwat dan hal-hal yang menyenangkan. Maka kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kembali. Jadi setelah neraka kemudian diliputi oleh sesuatu yang tidak enak, ya, yang enak, yang sesuai dengan syahwat. Kemudian malaikat Jibril suruh ngecek kembali, dan malaikat Jibril pun mematuhinya, melihatnya, mengeceknya langsung, dan kembali lagi kepada Allah. Maka Jibril pergi lagi ke neraka dan kembali kemudian berkata, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, sungguh aku khawatir dan aku takut jangan-jangan tidak ada seorang pun yang selamat darinya, disebabkan karena syahwat dan beragam kesenangan yang ada di sekelilingnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah, kisah ini tentu saja memberikan kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang pertama, kita jadi menyadari sunatullah atau ketentuan Allah bahwa hidup ini di fase kita berada di alam dunia ini tidak lain adalah untuk kita menghadapi ujian. Maka kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi hanyalah bisa kita peroleh dengan bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah dalam melewati atau menaklukkan hawa nafsu, atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau bertakwa. Sebaliknya, yang juga menjadi sunatullah juga bagi Allah, justru ngerinya neraka itu ditarik oleh godaan syahwat. Maka sehingga kita manusia secara umum akan rawan sekali, ya, tergelincir ketika kita tidak mampu mengendalikan syahwat atau justru terjatuh pada kenikmatan-kenikmatan yang justru menipu kita. Dan kita juga bisa mengingat bahwa syaitan tidak pernah memaksa kita. Syaitan hanya menggoda kita. Makanya dijelaskan juga dalam satu ayat Al-Quran bahwa kelak ketika orang-orang yang kafir atau orang-orang yang disuruh timbangan dosanya lebih berat daripada amalnya, ketika mereka ingin menyalahkan syaitan di neraka, syaitan menepis, ya, menolak, disalahkan karena syaitan hanya menggoda kita, tidak pernah memaksa kita. Maka kalau kita tetap terjatuh, maka tidak dilakukan adalah salah kita, walaupun juga tetap ada peran dari syaitan. Maka dari itu kelak ia akan dan disalahkan. Yang kedua, yang berikutnya, hal ini juga memberikan kita cara pandang serta melatih kepekaan bagi kita. Bahwa saat kita melihat berbagai persoalan dalam hidup, di satu sisi kita jangan sampai tertipu dengan keindahan duniawi dan segala yang menuruti syahwat. Sebagaimana contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengejar prestasi, ya, godaannya yaitu berbuat curang, ya, jalan pintas dengan cara apapun. Maka kita perlu sadari tidak akan dilakukan itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah. Begitu juga ketika kita berusaha mencari kekayaan atau kesuksesan duniawi, ya, maka jangan sampai mengambil hak orang lain. Maka ketika kita mendengar ada seorang tega melakukan korupsi, itu juga contoh tidak akan dilakukan adalah tertipu terhadap duniawi yang tidak lain pasti akan mendekatkan dia kepada neraka dan lain sebagainya. Atau juga kepada lawan jenis, ya. Banyak sekali godaan di zaman ini, maka syariat Allah, ya, petunjuk Rasulullah tidak akan dilakukan adalah untuk menjaga kesucian. Islam tidak sebagaimana agama-agama lain yang menekan sama sekali hawa nafsu, tetapi mengajarkan kita untuk mengendalikannya, melakukannya sehingga bisa ditunaikan atau dilampiaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang suci yang Allah ridho. Dan itu juga pasti membawa kemaslahatan bagi manusia dan sesamanya. Nah, kemudian sebaliknya jangan ragu untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kenikmatan, dan setidaknya
keselamatan, sebab hidup ini hanya sebentar. Bagaimana sabda Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." Yang artinya adalah jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau pengembara. Ya, pengembara juga bisa jadikan musafir ya. Jadi kalau dulu orang-orang dulu mengajari kita bahwa hidup tidak lain seperti mampir minum, ya, sangat mungkin itu berasal dari ya nilai-nilai ajaran Islam, ajaran Rasulullah seperti itu. Sebagaimana kata Rasul juga ketika beliau wafat, ketika kita baca sejarahnya, beliau wafat dalam kondisi kesederhanaan. Yang artinya kita bisa meyakini bahwa beliau sangat berhati-hati terhadap kenikmatan dunia ini. Walaupun selama itu beliau punya banyak kesempatan untuk menjadi orang yang kaya. Tapi segera uang itu beliau infakkan sehingga menjadi bekal beliau menuju akhiratnya. Walaupun mungkin yang terakhir, kita juga jangan sampai salah paham bahwa Islam mengajari kita untuk menjauhi sama sekali duniawi, ya, sebab poinnya adalah berhati-hati. Dan karena dengan kehati-hatian seorang akan bijak dalam mengambilnya, artinya duniawi, serta memanfaatkannya bagi keselamatan di akhirat. Bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Karena dengan kehati-hatian, dengan sikap menjauhi sikap berlebihan ketika dia diberikan rezeki yang banyak di bidang duniawi, maka dia akan betul-betul menggunakannya bagi kemaslahatan umat, bagi rahmatan lil alamin. Mungkin semoga dengan materi hari ini, dengan hadis tersebut bisa menjadi pengingat kita, sehingga kita bisa lebih bijaksana lagi dalam memandang realita ketika ada kenikmatan atau ujian, serta semoga Allah mudahkan bagi kita dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik dalam setiap langkah kita. Dari saya segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, jamaah muslimin yang dirahmati Allah, kami koordinator zakat telah menerima sejak tadi pagi jam 9 sampai dengan malam hari ini telah kami siap menerima, dan besok dilanjutkan jam 9 sampai dengan ba'da zuhur, sebelum zuhur istirahat asar sampai dengan jam 9 malam kami siap menerima. Yang kedua, betulnya siaran ulang karena tadi sudah saya sampaikan di maghrib. Saya menemukan sebuah dompet yang berisi uang tanpa identitas. Tapi bapak-bapak jangan mengharap. Simbol-simbol tadi sudah mengatakan nek kuwi dompetnya simbol-simbol. Jadi sekali lagi, maaf tidak saya keluarkan karena saya lupa bahwa kuncinya saya kunci di dalam laci. Jadi kepada ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak yang merasa istrinya kehilangan dompet dan mengatakan dompet saya hilang di masjid, bisa menghubungi saya. Sekali lagi pada ibu-ibu samping kiri kanannya, kalau ada yang merasa kehilangan, tolong kami diberitahu. Sinten nggih? Kok ada yang ngacung-ngacung di atas, di belakang? Oh, Mbak Yanti. Mbak bisa menghubungi saya nanti, Mbak. Saya ambilkan kuncinya, Mbak. Sudah ketemu. Oh, sudah ada orangnya. Terima kasih karena sekarang sudah ada yang mengakui dompet tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan punya Bula Cimin loh, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Nasrul yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi uang bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya perkenankan saya memberikan beberapa informasi tambahan.
Yang pertama, total pengeluaran infak sampai hari ini berjumlah Rp9.815.000. Semoga semua harta yang telah dilakukan kepada Allah atas kepada amal syari dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Selanjutnya untuk gunung besok hari akan disampaikan oleh Bapak Sulamuja. Sedangkan gunung Rawa esok malam akan disampaikan oleh Bapak Kasbawi Putro. Jadwal takjil untuk berbuka puasa besok akan disampaikan oleh Bapak Anton Wahyu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan beradanya seluruh rangkaian acara malam ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis bersama-sama.